Halo, selamat pagi pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? PBSU News kembali menjumpai Anda bersama saya Dinda Ayu Safitri dengan beragam informasi teraktual, tajam, dan terpercaya yang telah kami sediakan untuk Anda. Pemerintah mengambil langkah pencegahan gelombang baru COVID-19 saat Natal dan Tahun Baru dengan menetapkan PPKM level 3. Tidak hanya di daerah Bali dan Jawa, kebijakan ini berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Penerapan kebijakan PPKM level 3 ini merupakan tindakan untuk mencegah terjadinya gelombang baru pasca libur panjang. Kebijakan PPKM level 3 saat Nataru ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi setelah menggelar rapat koordinasi bersama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Selama libur Nataru itu seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan atau ketentuan level 3. Walaupun ini bukan berarti bahwa seluruh daerah dinyatakan sebagai berlevel 3, tetapi pengetatan untuk seluruh Indonesia itu akan diberlakukan dengan standar yang selama ini diberlakukan atau digunakan untuk level 3. Selama libur Natal dan Tahun Baru, ada beberapa aturan PPKM level 3 yang akan diberlakukan, yaitu dilarang melakukan kegiatan yang mengumpulkan kerumunan, warga dilarang pulang kampung dengan tujuan yang tidak primer, dan dilarang bepergian selama Natal dan Tahun Baru. Pemerintah daerah pun diminta untuk menutup semua fasilitas umum seperti alun-alun dan lapangan terbuka. Untuk syarat perjalanan juga diperketat baik perjalanan dengan kendaraan pribadi atau transportasi umum. Pengawasan mode transportasi darat akan menjadi fokus utama. Pengawasan dititik beratkan pada jalur menuju lokasi wisata. Bagi ASN, TNI, Polri, dan karyawan BUMN, dilarang mengambil cuti Natal dan Tahun Baru saat PPKM level 3 nanti. Selama PPKM level 3, kapasitas tempat ibadah pun dibatasi maksimal 50%. Pembatasan kapasitas maksimal 50% juga berlaku untuk pengunjung bioskop dan tempat makan serta pusat perbelanjaan dengan batas jam operasional sampai pukul 9 malam. Terkait penerapan PPKM level 3 saat libur Natal dan Tahun Baru, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan menyatakan ini bagian dari strategi pemerintah untuk antisipasi lonjakan kasus COVID-19. Meskipun saat ini penanganan COVID-19 di Indonesia sudah semakin membaik, namun antisipasi harus dilakukan mengingat mutasi COVID-19 yang terus terjadi. Tim Liputan PBSI TV. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Hujan deras selama 4 jam yang mengguyur kota Medan, Sumatera Utara, menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Sejumlah kendaraan yang melintas pun mengalami mogok akibat tingginya air. Banjir yang menggenangi ruas jalan di kota Medan, salah satunya terjadi di depan jalan stasiun kereta api Medan pada Selasa malam. Sejumlah pengendara yang menerobos banjir mengalami mogok pada kendaraannya karena tingginya genangan banjir. Sehari sebelumnya, banjir juga menggenangi sejumlah ruas jalan di Medan usai diguyur hujan deras. Banjir diduga akibat buruknya sistem drainase. Sementara itu, lebih dari 100 rumah di Pekalongan, Jawa Tengah terendam banjir. Banjir disebabkan derasnya curah hujan yang terjadi pada Senin malam hingga Selasa siang. Banjir merendam perkampungan Kelurahan Tirto di wilayah RW 1 dan 8 Kota Pekalongan. Setidaknya ada 500 rumah warga yang terendam banjir di beberapa kelurahan seperti Kelurahan Tirto, Pasir Sari, Panjang, dan Krapyak. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 sampai 40 cm. Warga berharap ada solusi terbaik dari pemerintah karena banjir di Pekalongan kerap terjadi setiap musim hujan tiba. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita pada hari ini,
Berita-berita terbaru dan teraktual lainnya akan kami sampaikan dalam program-program PBSI TV. Saya Dwinda Ayu Safitri dan rekan yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.